pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Sahro dan teman saya Nani Zulaiha. Di sini kami akan menjelaskan animasi yang kami buat, yaitu yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ketentuan mengenai pernikahan tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan ketenangan sakinah antara suami dan istri. Yang kedua, menjaga kesucian dan menghindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Yang keempat, melanjutkan generasi yang soleh dan bertanggung jawab. Yang kelima, sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, saling membantu dan mendukung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hukum menikah terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Untuk hukum menikah yang pertama yaitu wajib. Hukum nikah wajib dalam Islam berlaku bagi orang yang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial, serta takut terjerumus dalam zina. Yang kedua yaitu hukum sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Yang ketiga, hukum makruh. Hukum makruh dalam pernikahan dalam Islam adalah ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah atau tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan. Yang selanjutnya yaitu hukum haram.
Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami kepada istri, dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah yaitu di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas, akan terjerumus pada zina, zolim, atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang yakni boleh atau mubah. Syarat nikah calon suami yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua bukan mahram calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri, yang ketiga terang atau jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, yang keempat tidak sedang mempunyai istri empat, yang kelima tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, yang keenam calon suami rela atau tidak dipaksa untuk menikah, yang ketujuh calon suami kenal dengan calon istri serta tahu betul bahwa istrinya halal baginya, yang kedelapan tidak sedang melakukan ihram. Syarat nikah calon istri. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tidak bersuami dan tidak dalam iddah. Yang ketiga, bukan mahram calon suami. Yang keempat, terang atau jelas bahwa calon istri betul-betul perempuan, bukan unsa. Yang kelima, belum pernah dili'an atau sumpah li'an oleh calon suami. Yang keenam, tidak sedang dalam ihram. Yang ketujuh, calon istri rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang terakhir, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya. Yang selanjutnya rukun nikah. Yang pertama yaitu ada wali, yang kedua ada calon suami, yang ketiga adanya calon istri, dan yang keempat adanya saksi, 2 orang saksi. Dan yang selanjutnya yaitu sigot atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Kewajiban bersama suami istri yaitu memelihara dan mendidik anak, setia dalam hubungan rumah tangga, berbuat baik terhadap mertua, ipar dan kerabat, saling membantu dan menjaga penampilan lahiriah yang tertulis dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat An-Nisa ayat 36, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kewajiban suami terhadap istri menjadi pemimpin, memelihara, dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri, anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Kewajiban istri kepada suami: taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Di tengah hiruk-pikuk sorak kendaraan, mari kita berkunjung ke rumah Ahmad. Ahmad ingin berbagi sedikit ilmu kepada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Ahmad. Teman-teman penasaran nggak apa aja rukun dan syarat pernikahan dalam Islam? Ayo kita bahas bersama. Dalam pernikahan tentunya terjadi karena adanya dua insan yang saling mencintai. Teman-teman perlu tahu bahwa selain calon mempelai pria dan wanita, juga terdapat beberapa rukun dan syarat pernikahan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan. Apa aja kira-kira rukun dan syarat pernikahan? Mari kita bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesarannya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Rasulullah juga menjelaskan, jika mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan. Pagi itu, bel sekolah sudah berbunyi. Dri dan Sin sedang berbincang di kelas. Yuk kita simak percakapannya. Sin, kamu sedang belajar apa? Aku sedang membaca tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, tapi aku belum terlalu paham detailnya. Wah, kebetulan sekali. Aku baru saja membaca buku tentang itu. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan. Tentu, Dri. Tolong jelaskan rukun-rukunnya dulu. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, calon suami dan calon istri. Yang kedua, wali bagi perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, ijab dan qabul. Dan yang kelima, tidak ada penghalang syar'i. Dri, siapa saja yang bisa menjadi wali? Biasanya ayah, kakek, atau saudara laki-laki sesuai urutan dalam hukum Islam. Lalu ada saksi, yaitu 2 orang saksi laki-laki yang adil. Lalu ijab dan qabul, yaitu akad antara wali dan calon suami. Terakhir, tidak boleh ada halangan syar'i seperti hubungan mahram atau status iddah. Oh, aku mulai mengerti. Lalu, apa syaratnya? Syaratnya ada beberapa. Pertama, pasangan harus dewasa dan mampu memahami tanggung jawab. Kedua, ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ketiga, wali dan saksi harus hadir. Dan yang terakhir, akad nikah harus dilakukan dengan jelas. Jadi, semua itu harus terpenuhi ya? Kalau tidak, apa yang terjadi? Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, pernikahan bisa dianggap tidak sah. Dri, bagaimana dengan pernikahan daring? Aku dengar itu menjadi tren sekarang. Pernikahan daring sah jika rukun dan syarat terpenuhi. Wali dan saksi dapat hadir secara virtual, tapi mereka harus sadar dan terlibat aktif. Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tanggung jawab dan ibadah. Salah satu isu yang sering dibahas adalah nikah siri. Nikah siri sah menurut agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Hal ini dapat menimbulkan risiko, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak. Karena itu, penting untuk mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama atau KUA. Dengan memahami rukun dan syarat pernikahan, kita dapat memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang membawa berkah jika dilakukan sesuai syariat. Semoga diskusi ini membantu kita memahami pentingnya rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.